Mujaddid Media. Bukan sebuah agama sebagaimana pengklaiman orang-orang Yahudi, karena kalimat Bani Israel berbeda dengan kalimat Yahudi. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah yang sering diucap. Pertama Bani Israel, yang kedua Ahlul Kitab, dan yang ketiga Yahudi. Apabila disebut Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan sebuah nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepada bapa dan moyangnya orang-orang Yahudi. Bagaimana Allah mengutus Bani Israel itu banyak ribuan nabi kepada mereka. Ini nikmat besar. Apabila disebut Ahlul Kitab, berarti di sini ada gabungan antara Yahudi dengan Nasrani. Kalau disebut Ahli Kitab artinya Yahudi dan Nasrani. Dan biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala mengkhitab dengan kalimat Ahlul Kitab itu dalam rangka hiwar. Hiwar itu artinya dialog. Seperti Allah mengatakan, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, kemarilah kita samakan kalimat kita, alla na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tapi kalau disebut Yahudi secara khusus, maka maksudnya celaan. Maksudnya keyakinan agama orang Yahudi yang penuh dengan keburukan. Seperti Allah mengatakan waqalatil yahud, dan berkata orang-orang Yahud Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Nah, di sini khitabnya adalah ya Bani Israel, artinya Allah hendak mengingatkan kepada turunan Yakub. Siapa keturunan Nabi Yakub? Salah satunya adalah Yahudi, karena moyang mereka namanya Yahudah, satu di antara 12 putra Yakub. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan Bani Israel? Karena ayat ini turun di kota Madinah. Satu surat Al-Baqarah itu turun di Madinah. Jadi surat yang pertama kali turun di kota Madinah pasca hijrah itu adalah surah Al-Baqarah. Semua turun di Madinah. Karena surah Al-Baqarah ini lebih banyak menceritakan tentang kisah Bani Israel. Kenapa? Karena tantangan dakwah Rasul di Madinah berbeda dengan tantangan dakwah Rasul di Mekah. Kalau tantangan dakwah Rasul di Mekah menghadapi orang-orang musyrik Arab, tetapi tantangan dakwah di Madinah Rasul menghadapi orang-orang Yahudi. Dan di Madinah ada 3 kabilah besar Yahudi. Pertama Bani Qunaiqah, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Itu kabilah-kabilah besar orang-orang Yahudi. Mereka tinggal di kota Madinah. Kenapa mereka tinggal di Madinah? Nanti ada alasannya. Jadi ketika Nabi SAW berjumpa dengan orang-orang Yahudi, Rasul mengingatkan kepada mereka, ingat bapak moyang kalian. Nah, seperti itu. Ingatlah bapak moyang kalian Yakub dan anak turunannya sebelum kalian, nabi-nabi yang diutus sebelum kalian, umat yang diutus sebelum kalian. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, hei orang-orang Yahudi, ingat dahulu nenek moyang kalian itu. Udhkuru ni'matiha, ingat nikmatku yang telah anugerahkan kepada kalian, yang telah aku berikan nikmat kepada kalian. Maksud nikmat di sini bukan satu nikmat, tapi banyak nikmat. Karena mufrad mudhaf itu maknanya umum. Jadi kalau ada kalimat mufrad kemudian diidhafahkan menjadi mudhaf mudhaf ilaih, maka mufrad mudhaf itu yufidul umum. Walaupun di sini mufrad kalimat satu nikmat, tetapi ketika diidhafahkan nikmatiyah, diidhafahkan dengan Allah, dhamir mutakallim, berarti maknanya banyak nikmat. Karena dahulu Bani Israel itu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Mereka diselamatkan dari Fir'aun, dari perbudakan, itu nikmat. Kemudian diseberangkan
dan mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Nikmat luar biasa. Kalau seandainya mereka tidak diselamatkan, maka mereka akan terus jadi budak. Kemudian diutus kepada mereka para nabi, dan nabi yang paling masyhur adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi-nabi Bani Israel banyak. Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Ya'qub, Ishak, macam-macam nabi diutus kepada mereka. Ini yang kita kenal. Yang tidak dikenal banyak sekali. Makanya Allah ingatkan nikmat yang besar ini kepada Bani Israel. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kadang ada orang salah baca dengan memanjangkan kalimat ufi bi ahdikum. Saya sering dengar imam membaca seperti itu. Jadi membaca wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tidak ada ufi bi ahdikum. Di sini bukan mad. Tidak ada ya-nya di situ. Maksudnya wa aufu bi ahdi, laksanakanlah janjiku kepada kalian, maka aku akan berikan kepada kalian. Laksanakanlah janji kalian kepadaku, maka aku akan berikan janjiku kepada kalian. Apa maksudnya di sini? Orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, sebelum kedatangan Nabi SAW, bahkan jauh hari sebelum dilahirkan, Nabi aja belum dilahirkan, jauh-jauh hari mereka sudah ratusan tahun tinggal di Madinah. Mereka setiap hari membaca kitab-kitab mereka, dan dalam kitab mereka itu dicantumkan akan datang seorang Nabi, akan datang seorang Rasul membawa risalah Islam dan menjadikan penutup para Nabi dan Rasul. Itu diketahui oleh mereka. Makanya Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi yang akan diutus itu jauh-jauh hari, dan mereka lebih mengenal dibandingkan anak-anak mereka sendiri, saking setiap hari dibaca, sehingga kenal, dan mereka menunggu kapan Nabi itu lahir, kapan Nabi itu lahir. Tetapi ketika betul-betul datang Nabi itu dan hijrah dari Mekah ke Madinah membawa Islam, itulah yang disebut ahdi di sini, artinya Islam. Justru mereka menolak Islam. Sejak itulah Allah haramkan kepada mereka nikmat. Kalau seandainya mereka memeluk Islam, tentu Allah akan berikan nikmat yang banyak kepada mereka. Tetapi mereka tidak memeluk Islam. Anehnya, mereka tahu kebenaran. Dari mana kita tahu? Dahulu ada seorang tokoh Yahudi namanya Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam itu rujukan orang-orang Yahudi kota Madinah. Kalau ada apa-apa dengan orang Yahudi di Madinah, mereka datang kepada Abdullah ibn Salam, karena padri mereka masalahnya. Lah ketika Abdullah bin Salam berjumpa dengan Rasul, kemudian diperhatikan bahwa ada tanda-tanda orang ini seorang nabi berdasarkan kitab yang ia baca, langsung beriman. Abdullah bin Salam ini tokohnya Yahudi beriman kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ingin mengumpulkan orang-orang Yahudi, memberitahu tentang keislaman Abdullah bin Salam. Loh, kalau tokoh kalian masuk Islam, kalian tidak masuk Islam, kenapa? Maka dikumpulkanlah orang-orang Yahudi. Kemudian kata Rasul, wahai Abdullah bin Salam, jangan dulu keluar, saya ingin menguji mereka tentang dirimu. Kemudian Rasul bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah ibn Salam? Oh, mereka memuja-muji habis. Abdullah ibn Salam alimuna wa ibnu alimina, habruna wa ibnu habrina, sayyiduna wa ibnu sayyidina. Dipuji habis. Dia adalah orang alim kami, anak dari orang alim kami. Dia pendeta kami, anak dari pendeta kami. Dia orang pemimpin kami, anak dari pemimpin kami. Tidak ada yang tersisa kalimat kecuali memuji Abdullah ibn Salam. Kata Nabi SAW, ya Abdullah ibn Salam ukhruj, wahai Abdullah ibn Salam, kemarilah kamu. Kemudian keluar di balik tembok. Kemudian Abdullah ibn Salam mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan orang-orang Yahudi. Ketika Nabi SAW kan awalnya tahu, oh, berarti memang Abdullah bin Salam bukan orang biasa tuh, karena pujiannya luar biasa. Ketika Abdullah bin Salam mengucapkan 2 kalimat syahadat, tiba-tiba mereka berubah dan mengatakan, Abdullah ibn Salam aswauna wa ibnu aswaina. Oh, dia orang yang paling buruk di antara kami, anak daripada orang yang paling buruk di antara kami.
Lihat, subhanallah Yahudi ini kan. Padahal tokohnya masuk Islam. Awalnya dipuji, habis itu dibanting. Coba bayangkan. Seandainya mereka itu memeluk Islam seperti Abdullah ibn Salam, ufi bi ahdikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya. Mereka akan banyak diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka kufur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iyaya farhabun. Kepadakulah kalian harus takut. Kenapa kalian takut? Kalau nabi kalian adalah orang Arab bukan dari Bani Israel. Apa masalahnya? Karena dari dulu Bani Israel itu sifat takut, sifat pengecut itu sudah ada sejak zaman dulu. Dahulu ketika Bani Israel dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam, kemudian sampai di perbatasan Palestina. Sampai di perbatasan Palestina. Kemudian mereka hendak masuk ke kota namanya Ariha. Ini kota pertama di dunia namanya Ariha. Ariha itu dikuasai oleh orang-orang Kan'aniyun, orang-orang Arab. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Bani Israel, kita harus berperang. Kalau kita ingin merebut Baitul Maqdis, kita harus berperang dengan orang-orang Kan'aniyun ini. Tapi apa jawaban Bani Israel? Ketakutan mereka. Malah mereka kemudian mengatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, kalau engkau ngajak perang kami, enggaklah. Kau pergi sana, ajak Tuhanmu berdua, sana perang berdua, kami di sini nonton siapa yang menang, siapa yang kalah. Subhanallah ya. Bani Israel kurang ajar sama nabinya sebenarnya. Ya. Kenapa mereka takut? Ya. Mereka itu pengecut. Makanya lihat di Palestina itu, orang-orang Yahudi Israel takut sama anak-anak bawa batu. Anak kecil bawa batu takut mereka. Ya. Karena sifat pengecut itu sudah ada sejak zaman dulu. Orang Yahudi itu penakut. Makanya akhirnya gara-gara mereka tidak mau perang, merebut Baitul Maqdis dari orang-orang Kan'aniyun, makanya mereka diazab oleh Allah. Mereka tidak bisa keluar dari negeri Tih yang disebut dengan negeri linglung. Di padang pasir mereka tidak bisa keluar dari situ. Jadi mereka muter-muter ke situ lagi, muter-muter ke situ lagi. Bayangkan padang pasir, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan gitu. Mereka diadab 40 tahun tinggal di situ. Kering kelontang, panasan. Sampai akhirnya mereka meminta kepada Musa, ya Musa, mintalah makanan kepada Allah. Akhirnya diberikan apa? Manna dan salwa. Manna dan salwa, man itu artinya daging burung. Salwa itu artinya minuman berupa madu. Dan itu tinggal ngambil. Mereka tidak usah cari kerja. Setiap waktunya makan, Allah turunkan makanan dari langit, tinggal ngambil saja jatah-jatahnya. Kemudian mereka mengatakan, kami haus wahai Musa. Akhirnya Musa memukulkan tongkatnya di batu, keluar 12 air. Itu minuman kalian. Kemudian mereka mengatakan, kami panas wahai Musa. Wa dhallalna alaihimul ghamam. Maka Allah kirimkan awan menaungi mereka. Tidak ada pohon di padang pasir. Tetapi nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada Bani Israel, mereka kufur. Mereka mengatakan apa? Ya Musa, tolonglah makanannya jangan manna dan salwa saja. Yang lain toh, jangan ini terus, bosan kami gitu. Kalau bisa itu yang ada bawang-bawangnya, min adasiha wa basaliha wa fumiha. Kalau bisa yang kacang-kacang, yang ada bawangnya, yang ada apa. Kata Musa, kalau itu yang kau cari, bitu Misro, cari di tempat lain banyak. Ngapain minta dari langit katanya. Bani Israel kan. Masya Allah muslim. Makanya Allah mengatakan wa iya ya parhabun. Kepadakulah kalian harus takut. Karena sifat orang Yahudi itu penakut dari dulu. Kemudian Allah mengatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu, berimanlah kalian, bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan, maksudnya Al-Quran. Berimanlah dengan Al-Quran. Al-Quran itu jelas-jelas kitab dari langit. Layaknya sebelumnya ada kitab namanya Injil, Zabur, Taurat, Suhuf. Quran ini sama datang dari langit. Beriman kalian dengan Quran.
Apalagi Quran ini musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang kalian bawa. Quran itu membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan Zabur, membenarkan Suhuf gitu. Beriman kalian. Allah khitab orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ini ada Quran di hadapan kalian. Beriman dengan Quran. Bukankah kalian menunggu-nunggu Nabi? Ini Nabi sudah ada. Quran sudah ada, tinggal beriman saja. Karena ketika Allah mengatakan Quran itu membenarkan Injil, Taurat, Zabur dan Suhuf, karena semua Nabi itu dakwahnya satu. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah sabdanya, nahnu ma'asyiral anbiya, kami seluruh para nabi, kata Rasul, ikhwatun lil Allah, abuna wahid wa ummuna syatta. Kami ini saudara satu bapak, bapaknya satu tapi ibunya banyak. Kata Nabi SAW, kami ini semua satu bapak, cuman ibunya banyak. Turunan Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Artinya semua syariat itu sama. Makanya Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Makanya Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami orang Islam tidak membeda-bedakan antara rasul. Kalian yang membeda-bedakan. Karena orang Yahudi tidak mengakui kerasulan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani juga sama. Tapi kita tidak. Kita tetap mengatakan Isa nabinya orang Nasrani, Musa nabinya orang Yahudi, begitu juga Daud dan nabi-nabi yang lainnya. Kita akui, tapi mereka tidak mau mengakui kita. Makanya ketika Al-Imam Al-Baqillani berdebat dengan seseorang raja Nasrani, kemudian ditanya, wahai imam, kenapa kalian orang Islam melarang menikahkan wanita-wanita kalian dengan kami, sementara kebalikannya boleh? Enak kali wanita-wanita kami dibolehkan nikah dengan laki-laki kalian, katanya. Tapi wanita-wanita kalian tidak boleh nikah pula dengan laki-laki kami, katanya. Karena Islam kan melarang, tidak boleh menikah kalau laki-lakinya Nasrani atau Yahudi. Kalau perempuannya Islam tidak boleh. Tapi kalau dibalik boleh. Laki-lakinya Muslim, perempuannya Yahudi atau Nasrani boleh dalam Islam. Jadi ini tanya, ini enak kali kalian ini. Wanita-wanita kalian haram menikah dengan laki-laki kami, sementara wanita-wanita kami boleh pula kalian nikahi, katanya kan. Katanya Al-Imam Baqillani jawabannya, ya, karena kalian tidak pernah mengakui Nabi kami. Kalau kalian mengakui Nabi kami, tentu kami akan nikahkan wanita-wanita kami dengan kalian. Lalu buat apa kami nikahkan wanita-wanita Muslim dengan orang-orang yang bahkan tidak mengakui Nabi kami? Karena mereka menghapus nama Ahmad dalam Taurat dan Injil mereka. Yuharrifunal kalima'an mawadhi'i. Mereka menghapus-hapus kalimat dalam tempat-tempat Injil dan Taurat. Makanya mereka memiliki kitab yang tidak otentik karena sudah tercampuri dengan kalimat manusia di dalamnya. Apalagi Injil. Injil itu berbagai macam versi. Katanya ada 40 lebih Injil, yang disepakati 4 katanya. Mana satu yang benar jadinya? Kan membingungkan jadinya. Tapi Quran tidak ada versinya. Quran ya Quran. Ma'asyiral muslimin, maka di sini wa aminu bima anzaltu, maksudnya Al-Quran, berimanlah kan dengan Al-Quran ini. Musaddiqan lima ma'akum, karena Quran sudah membenarkan ajaran kalian. Wala takunu awwala kafirin bi. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kufur dengan Quran. Maksudnya jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir. Sebenarnya sebelum orang Yahudi sudah ada orang kafir dengan Quran. Orang-orang musyrik Arab lebih dahulu dibandingkan orang-orang Yahudi Madinah. Tapi kenapa Allah mengatakan jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir, padahal yang pertama kafir sudah ada orang-orang Arab? Maksudnya di sini jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir dengan aku, kata Rasul, atau dengan Quran dari Bani Israel. Itu maksudnya. Karena sebelumnya Bani Israel itu kan membaca kitab, saya ulangi dari awal, akan kelahiran Nabi. Dan Nabi ini penutup Nabi dan Rasul. Mereka tahu. Maka kemudian disinggung, jangan kalian menjadi orang yang pertama kufur dari Bani Israel kepada risalah Nabi SAW. Tapi justru mereka pula lah yang pertama kufur. Makanya ketika orang-orang Yahudi di masa Rasul memberikan contoh kepada orang-orang Yahudi sampai hari ini,
Sejak itulah mereka harus mengemban dosa Yahudi-Yahudi setelahnya. Karena Nabi mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu la yanqusu min auzarihim syai'a, kata Rasul. Siapa yang berikan contoh buruk diikuti orang, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun, kata Nabi. Dan yang mencontohkan orang Yahudi kufur kepada Quran dan Rasul adalah orang Yahudi di masa Nabi. Seandainya orang-orang Yahudi di masa Nabi itu beriman kepada Rasul, tentu Yahudi di masa sekarang pun pasti akan beriman. Tapi karena mereka orang yang pertama kufur, maka sampai hari ini orang Yahudi tetap kufur. Makanya Allah singgung wala takunu awwala kafirin bi. Jangan menjadi orang yang pertama dari Bani Israel kufur dengan Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Dunia ini ikhwan, itu kecil dibandingkan Quran. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan ad-dunya wa ma fiha qalilun. Dunia dan isinya ini kecil, kecil harganya. Makanya Rasul mengatakan lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma syaqa minhul kafir syurbata ma'in. Kata Nabi, kalau seandainya dunia ini memiliki kebaikan walaupun seperti sayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun satu tetes. Tapi karena dunia tidak ada manfaatnya, maka orang kafir minum sesuka hatinya. Anggaplah dunia ini ada manfaat walaupun secuil, tentu orang kafir gak akan dikasih minum. Tapi karena dunia gak ada manfaatnya, bahkan Rasul mengatakan ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat dan dilaknat orang yang di dalamnya, kecuali orang-orang yang beriman, berzikir kepada Allah dan begitu seterusnya. Dan Allah juga mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin, gitu ya. Manusia itu semua rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, berdakwah dan sabar. Makanya dunia ini kecil, tidak ada harganya. Lah dunia yang kecil janganlah kemudian menjadikan ayat-ayat Allah kalian jual dengan dunia yang murah ini. Itu maksudnya. Jadi orang-orang Yahudi sudah tahu kebenaran bahwa Rasul itu adalah Nabi terakhir, bahwa Al-Quran adalah sebenar-benar kitab terakhir. Tapi mereka mengingkari Rasul dan Al-Quran, dan mereka memilih dunia. Makanya Allah mengatakan jangan kalian menjual beli ayatku dengan harga yang murah. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang Yahudi, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalimat talbisu memiliki dua arti. Pertama artinya wala takhtalit, artinya wala takhtalit itu jangan mencampur adukan. Ada juga maknanya wala tughattu, artinya jangan menutup. Ya, jadi taltabisu wala talbisu ada diartikan jangan mencampur, artinya jangan mencampur yang hak dengan yang batil, atau jangan menutupi hak dari yang batil. Jelaskan ini hak, ini batil. Kalau mencampurkan ya hak dengan batil jadi satu, itu dicampurkan. Nah, kalau artinya jangan kalian mencampurkan, tapi kalau artinya menutup, berarti terangkan ini hak, ini batil. Jangan ditutup-tutupi. Ya. Karena sifat orang-orang Yahudi suka menutupi kebenaran dari kebatilan, atau sebaliknya. Contoh ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Yahudi tahu dari sifat-sifat bagaimana Nabi SAW memang dia seorang Nabi dan Rasul, dan kitabnya adalah kitab terakhir dari kitab yang Allah turunkan. Mereka tahu. Tiba-tiba datang pembesar-pembesar musyrik menanyakan kepada orang-orang Yahudi dan mengatakan, orang-orang musyrik Arab Mekah ini kepada pembesar Yahudi, ayyuna afdal, katanya. Coba wahai orang Yahudi, mana yang lebih afdal, kami atau Muhammad itu? Kami orang-orang musyrik Arab, kami yang menjaga Ka'bah, kami yang menjamu orang-orang haji dan umrah dan begitu seterusnya, atau kasih Muhammad ini? Orang Yahudi tahu
Yang namanya kesyirikan itu di agama mereka dilarang. Mereka tahu bahwa yang diajarkan Nabi SAW benar, tapi karena mereka hendak mencampur baurkan mana yang hak mana yang batil dijadikan satu, malah memuji orang-orang musyrik. Antum khairun min Muhammad, katanya. Kalian lebih baik, kalian lebih hebat, kalian lebih afdal dibandingkan Muhammad. Kurang ajar nggak tuh orang Yahudi? Ya. Karena ingin apa? Hasad dengan Rasulullah. Disamarkan ajaran Nabi SAW dan mendukung orang-orang musyrik Arab. Naudzubillah. Makanya orang-orang Yahudi selalu mengajarkan kepada orang-orang musyrik Arab itu tentang beberapa soalan untuk ditanyakan kepada Rasulullah. Katakan kepada dia, aku punya soalan, tanyakan kepada dia. Kalau dia seorang Nabi, dia bisa menjawab. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjawab. Rupanya Nabi bisa menjawab. Tidak beriman juga mereka. Kan datang orang-orang Yahudi, orang musyrik ke Madinah dan mengatakan, kami di Mekah ada Nabi. Kata orang Yahudi, betul ada Nabi? Iya ada Nabi, dia ngaku Nabi. Kata orang Yahudi, gini saja, kau kasih 3 soalan. Kalau dia bisa menjawab, dia Nabi. Kalau tidak bisa menjawab, dia bukan Nabi. Kemudian diajarkan 3 soalan. Pertama, apa itu ruh? Yang kedua, pertama yang dimakan penduduk surga itu apa? Yang ketiga, kenapa anak bisa serupa dengan ayah dan ibunya? Dalam riwayat yang lain, 1, tanya kepada dia tentang anak muda yang keliling dunia berdakwah, gimana kabarnya? Yang kedua, tanya kepada dia anak-anak muda yang masuk kepada gua, maksudnya Ashabul Kahfi, gimana kabarnya? Kemudian yang ketiga, apa itu roh? Nabi SAW semua Rasul jawab. Rasul menjawab semuanya itu. Dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun jawaban itu agak telat datangnya, tapi Allah turunkan Al-Quran menjawabnya. Dan semua jawabannya benar. Orang-orang Yahudi tahu, tapi mereka tidak beriman. Karena mereka suka mencampur adukan yang batil dengan yang hak, atau yang hak dengan yang batil. Dan ingat kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, sebuah kebenaran atau sebuah kebatilan kalau ditampakkan 100% tidak ada orang yang ikut batil. Kebatilan ini kalau ditampakkan 100% nggak ada orang yang ikut kebatilan. Tetapi ketika dicampur adukan yang batil 50%, kemudian yang hak 50%, maka persis kayak kopi, gula, air diciduk. Itu barulah orang ikut tuh. Kan gitu ya. Kalau hak kemudian sudah dicampur adukan, orang nganggap, kalau dianggap batil, nggak juga nampak hak, gitu ya. Jadi akhirnya kemudian orang ikut. Makanya syaitan itu tugasnya apa? Mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan itu ciri khasnya orang-orang Yahudi, suka mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Jadi kalau sekarang ada duat, para dai berusaha mencampur adukan, yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid, kemudian yang sunnah dikatakan menyelisih, yang menyelisih dikatakan sunnah, dan begitu seterusnya, itu hakikatnya mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Karena Islam itu loh ajaran yang benar, ajaran yang terang benderang. Makanya Umar ketika membawa lembaran Taurat, Umar kan bawa Taurat di hadapan Nabi, 1 lembar padahal. Kata Rasul, itu apa wahai Umar? Kata Umar, ini lembaran Taurat wahai Nabi. Rasul marah, murka, dan mengatakan, amutahawwikun anta ya ibnal Khattab. Kau sudah bingung wahai Umar. Taraktukum alal bayda. Kutinggalkan Islam itu terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya, la yazigu illa halik. Siapa yang berpaling dia pasti binasa. Jadi sesuatu yang terang artinya sudah jelas. Ngapain juga kemudian dicampur adukan yang jelas dengan yang tidak jelas? Makin tidak jelas kan begitu ya. Karena Islam itu agama yang sempurna. Kemudian Allah mengatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqin. Ini juga masih khitab kepada orang-orang Yahudi. Maksudnya tegakkan salat, maksudnya tegakkanlah salat secara sempurna. Mulai dari wudunya, mulai daripada khusyuknya, mulai daripada gerakannya, mulai daripada bacaannya, mulai dari sunnahnya, mulai dari wajibnya, mulai dari rukunnya, semua lakukan. Itu disebut aqimus shalah, menegakkan salat. Makanya bahasanya menegakkan, bukan mengamalkan. Karena menegakkan itu artinya harus sempurna. Dan ketika Allah menyinggung wa aqimus shalah, artinya salat itu dan juga zakat itu sudah ada syariat, bukan syariat Islam saja. Contoh dalam peristiwa apa? Isra dan
Mi'raj. Nabi diperintahkan 50 waktu sholat. Kemudian turun ke langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian Musa bertanya, apa yang diperintahkan Allah kepadamu, wahai Muhammad? Kata Rasul, khamsina sholatan, 50 waktu sholat. Jawaban Musa apa? Laqad jarrabtu bani Israil falam yastati'un. Aku sudah coba memerintahkan mereka untuk sholat, tapi mereka tidak sanggup. Menunjukkan bahwa syariat Musa ada sholat kan gitu. Makanya juga semua nabi ada sholat. Seperti Ismail mengatakan, wa ya'muru ahlahu bis salati wastabir alaih. Dan dia memerintahkan sholat dan sabar ketika menjalankannya. Kemudian Nabi Isa bin Maryam, wa awsani bis salati ma dumtu hayya wa barram biwalidati, dan begitu seterusnya. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, aqimis salah, ya. Jadi semua para nabi itu mengajarkan solat. Tetapi ingat bahwa solat yang diajarkan kepada para nabi itu tentu berbeda dengan solat yang diajarkan kepada Rasulullah. Karena walaupun ada kesamaan perintah, tapi beda cara solatnya. Kenapa? Karena likulli, setiap nabi itu syir'atan wa min haj, ada syariat sendiri, ada manhaj ibadah sendiri. Ya, kalau solat kita kan jelas gitu ya. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Solatnya mereka wallahu alam seperti apa, yang jelas mereka juga diperintahkan solat. Begitu juga zakat, diperintahkan kepada mereka zakat. Tetapi Bani Israel ketika diperintahkan solat mereka tidak solat, ketika diperintahkan zakat mereka tidak mau zakat. Contoh Qarun. Qarunlah satu di antara Bani Israel, bahkan orang kepercayaan Musa. Bahkan dia orang yang paling alim dari Bani Israel. Bahkan kalau dia membaca Taurat paling indah suaranya. Tapi ketika dibentangkan rizki dari Allah menjadi orang paling kaya Bani Israel, datang syariat zakat kepada Musa. Kemudian Musa mengutus orang untuk mengambil zakat dari Qarun. Qarun menolak dan mengatakan, innama utitu min ilmin indi. Enak saja si Musa ngambil harta saya. Hartaku ini ku dapat dari pengetahuanku, bukan dari Allah, katanya. Qarun. Dia mengatakan, harta ini loh karena aku cerdas makanya aku pandai cari harta, bukan karena dari Allah. Aku loh bontang panting, keringat bercucuran, kepala di bawah kaki di atas lah, bahasanya seperti itu ya. Ini semua dariku. Akhirnya diusir orang pemungut zakat utusan Musa. Malah kemudian Qarun memfitnah Nabi Musa. Apa fitnahnya Qarun? Karena dia sudah jengkel dengan Nabi Musa. Apalagi pengaruh dia kalah dengan pengaruh Nabi Musa, dia sewa perempuan pezina. Bayangkan, dia sewa perempuan pezina yang sedang hamil dan melahirkan anak. Kemudian dia mengatakan kepada wanita ini, nanti akan aku setting kau seolah-olah kau berzina dengan Nabi Musa dan itu adalah bayinya Nabi Musa. Akhirnya Qarun membuat isu, berita hoax, bayar buzzer untuk supaya Musa difitnah. Akhirnya betul-betul manusia berkumpul. Ini wanita pezina sudah kumpul, sudah berdiri di sini. Qarun dengan gagahnya dia berdiri dan pengawal-pengawalnya. Nabi Musa hadir di situ. Kemudian kata Qarun kepada wanita itu, wahai fulana, kuli, ngomong. Ketika wanita ini suruh ngomong, maksudnya kan sudah diajari sebelumnya, suruh ngaku kalau dia berzina dengan Nabi Musa dan anak itu anak Musa. Tiba-tiba dia melihat sekali-kali ke Qarun, melihat sekali-kali ke wajah Nabi Musa. Tiba-tiba dia tidak mau mengatakan seperti itu. Dia takut dengan Nabi Musa. Tiba-tiba dia mengatakan, sesungguhnya aku disuruh Qarun mengatakan begini. Terbongkarlah aibnya Qarun jadinya kan. Terjadi mubahalah antara Musa dan Qarun. Suruh masing-masing melaknat dan berdoa. Qarun berdoa keburukan kepada Nabi Musa, tidak terjadi. Nah, sekarang Musa berdoa keburukan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan bumi untuk nurut apapun yang dikatakan Musa. Maka kemudian Musa mengatakan, ya ardi ibla'i, wahai bumi telanlah si Qarun itu, katanya. Maka tiba-tiba bumi pun bergoncang
kemudian belah, Qarun pun masuk di situ harta-hartanya, kemudian dipendam. Jadilah sekarang siapa yang mendapatkan dompet di jalan harta Qarun, walaupun nggak di dalam dompetnya harta Qarun katanya. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka tidak pernah sholat. Hatta sampai sekarang orang-orang Yahudi itu tidak sholat. Sholatnya apa mereka coba? Di tembok ratapan, goyang-goyang, nangis-nangis gitu kan. Itu bukan sholat. Sholat itu jelas kiblatnya, jelas khusyunya, jelas sucinya, indah gitu ya. Nangis-nangis di tembok ratapan. Makanya Allah mengatakan, wa aqimus shalah, tegakkan sholat. Wa atuz zakat, sekali lagi khitab ini kepada Yahudi Madinah. Solat kalian, zakat kalian, warka'u ma'arrakin. Arti warka'u bukan ruku, karena sudah ada kalimat aqimus shalah, artinya disuruh merendah, tawadu, ya, merendah diri seperti orang-orang yang merendah. Jangan sombong, karena orang-orang Yahudi itu sombong dan mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibbah. Itu slogannya orang Yahudi sampai hari ini. Orang-orang Yahudi itu punya slogan apa? Nahnu abnaullah wa ahibbah wa khiratu. Kami adalah anak-anak Allah, kami adalah orang-orang pilihan Allah. Sejak dulu sampai sekarang orang Yahudi itu, itulah pengklaiman mereka. Makanya Allah mengatakan ketika mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibbah, Allah jawab dalam Al-Quran, qul falima tu'adzibullah, qul falima yu'adzibukumullah. Kalau kalian memang orang yang pilihan, kenapa Allah azab kalian? Kenapa Bani Israel ada yang jadi kera dihinakan? Kenapa Bani Israel sampai dikalahkan 2 kali? Bukhtun Nasr bawa pasukannya dihancurkan Palestina, semua dibantai orang Yahudi, perempuannya jadi budak dibawa ke Irak. Kalau kalian mengabna Allah dan ahibah, kenapa Allah azab kalian? Sampai kalian hidup di negeri linglung 40 tahun. Bukankah kalian anak-anak Allah? Bukankah kalian orang-orang yang paling top gitu ya di permukaan bumi? Lah kenapa Allah azab kalian? Berarti bukan abna Allah, bukan orang yang paling dicintai Allah. Tapi begitulah orang Yahudi mengklaim bahwa mereka orang-orang pilihan Allah. Kenapa coba? Karena turunan nenek moyang orang Yahudi itu banyak jadi raja dan para nabi. Anak Nabi Yakub itu keturunannya banyak yang jadi raja, menguasai dunia. Contohnya Nabi Sulaiman menguasai dunia. Nabi Daud itu raja plus nabi. Jadi mereka bangga gitu, tengok tuh nenek moyang kami, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Tolut, dan begitu seterusnya. Mereka berbangga-bangga. Dan kami juga banyak nabi, ribuan para nabi diutus kepada kami. Sebab itulah mereka mengklaim mereka adalah abnaullah wa ahibba. Tetapi sekali lagi, kalau kalian memang merasa anak Allah dan kalian orang yang dicintai di Allah, qul falima yu'adzibukumullah, kenapa Allah mengazab kalian? Pertanyaannya gitu ya. Kalau Allah cinta nggak mungkin diazab lah. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri, kenapa kalian perintahkan manusia untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian membaca kitab. Afala ta'qilun, mana akal kalian? Begini maksudnya. Orang-orang Yahudi di Madinah itu, kenapa sebabnya mereka tinggal di Madinah? Mereka kan pengungsian dari Yerusalem karena kekalahan perang melawan Persia. Maka orang-orang Yahudi banyak yang hijrah mencari negara-negara yang layak untuk hidup. Dipilihnya Madinah yang dulunya namanya Yasrib, dipilih pula kota Yasrib ya. Belakangan disebut Madinah ketika Nabi menguasai Yasrib. Padahal sebenarnya negeri-negeri yang layak itu banyak. Bisa saja mereka hijrah ke Yaman, karena waktu itu Yaman hijau, negara kaya di zaman itu. Atau ke Syam yang jelas-jelas negaranya memang maju. Kenapa mereka memilih ke negeri tandus yang secara ekonomi tidak ada di situ?
Mereka harus melawan panas, cuaca ekstrim macam-macam. Belum lagi wabah, dulu kan ada namanya wabah Yathrib. Makanya ayah Rasul pun meninggal di Madinah gara-gara kena wabah. Kalau semacam sekarang ini semacam corona lah, dulu istilahnya wabah Yathrib, Humma Yathrib. Itu kota banyak penyakit, panas lagi, secara ekonomi nggak ada. Lah kenapa orang-orang berbondong-bondong Yahudi kemudian ke Yathrib, sehingga mereka ratusan tahun harus tinggal di Yathrib dengan berbagai macam kesulitan hidup mereka tinggal di situ. Coba, karena ada keyakinan bahwa dari kitab yang mereka baca akan lahir seorang nabi. Itu alasan mereka tinggal betah di Madinah itu dengan menghadapi cuaca yang begitu ekstrim itu. Karena ada alasan agama, alasan akidah. Karena mereka menunggu-nunggu nabi yang akan lahir. Maka ketika kemudian mereka berhadapan dengan orang-orang musyrik Madinah, ketika itu Rasul belum ada, ya. Tetapi di Madinah itu, di Yathrib itu ada dua kabilah. Satu orang Yahudi terdiri dari 3 kabilah, 2 orang musyrik Arab dari Yaman, Khazraj dan Aus. Ini perang nih, Yahudi dengan Khazraj dan Aus ini suka perang. Bahkan terkadang mengadu domba antara Khazraj dan Aus supaya perang. Dari dulu orang Yahudi itu suka ngadu domba. Orang Yahudi itu loh jumlahnya nggak banyak di dunia. Di dunia ini orang Yahudi tidak banyak jumlahnya, tapi mereka bisa menguasai dunia dan bisa menciptakan perang. Ya. Lah jadi kemudian Yahudi Madinah ini, Yathrib ini selalu mengancam orang-orang musyrik Khazraj dan Aus ini. Awas ya katanya, nanti kalau Nabi kami lahir, kami perangi kalian. Kalau kami Nabi lahir, kami akan jajah kalian. Kalau kami Nabi lahir, kalian kuperbudak kalian. Oh, diancam setiap hari itu orang-orang musyrik Arab itu sama orang Yahudi. Dengan ancaman apa? Nanti kalau Nabi lahir, dikit-dikit Nabi lahir. Itulah yang menyebabkan kenapa orang Khazraj dan Aus masuk Islam. Akhirnya jadi Ansar. Ada Muhajirin, ada Ansar. Sebab hidayah orang-orang Ansar dari Khazraj dan Aus itu karena mereka setiap hari mendengar orang Yahudi bicara tentang Nabi, tentang sifat-sifatnya, bahwa ini Nabi terakhir. Jadi orang-orang Khazraj dan Aus itu paham gitu ya, ciri-cirinya yang disebutkan orang-orang Yahudi itu. Sebab itulah ketika musim haji, Khazraj dan Aus ini pembesar-pembesarnya haji ke Mekah. Tiba-tiba di Mekah mendengar ada seorang nabi yang ngaku jadi nabi. Mulailah mereka mendatangi nabi tersebut, maksudnya Nabi SAW. Karena mereka sudah punya maklumat sebelumnya dari orang-orang Yahudi yang selalu mengancam mereka. Akhirnya kemudian ketika dilihat, oh betul juga kok ciri-cirinya persis seperti yang diucapkan orang Yahudi ya. Akhirnya mereka beriman dulu. Maka mereka mengatakan, kalau begitu kita dahulukan beriman separuh orang-orang Yahudi katanya. Sejak itulah pembesar-pembesar Ansor masuk Islam dulu. Ya, itu sebelum hijrah Nabi. Lah dari pembesar-pembesar Ansor yang pulang ke Khazraj dan Aus di Madinah itu, akhirnya 2 kabilah semua masuk Islam. Kenapa orang-orang Madinah mudah masuk Islam? Kenapa orang Mekah tidak mudah masuk Islam? Cenderung memerangi Nabi karena orang-orang Mekah tidak punya maklumat tentang kenabian. Mereka tidak punya maklumat. Orang-orang Madinah tahu karena asik berbicara dengan orang Yahudi yang dibicarakan Nabi. Makanya ketika Rasul hijrah, semua orang musyrik Madinah masuk Islam. Makanya mereka disebut Ansar. Jadi sebab hidayahnya orang Ansar itu karena apa? Karena dapat maklumat dari orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mereka menyelisih janji mereka dengan Allah, bahwa kalau datang Nabi itu mereka beriman, rupanya sudah datang tidak beriman, maka kemuliaan mereka hilang digantikan dengan kemuliaan Arab. Padahal dulu orang Arab penyembah berhala. Dulu Arab itu suka ngubur anak perempuan hidup-hidup. Dulu Arab itu orang yang bejat, kadang-kadang yang kuat menindas yang lemah. Tapi ketika mereka beriman jadi nabi, orang Yahudi tadinya mulia jadi tidak mulia, orang Arab jadi mulia. Allah gantikan kemuliaan itu. Paham ya? Ya. Jadi Allah mengatakan, wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mana akal kalian wahai orang Yahudi? Kalau kalian mau beriman dengan Nabi, beriman dengan Quran, kalian akan dimuliakan. Tapi ketika kalian mengingkari Al-Quran dan Rasul, kalian dihinakan sehina-hinanya. Arab yang tadinya hina dimuliakan setinggi-tingginya. Itulah ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan,
wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan dengan as-sabri. Ada yang mengatakan sabri di sini puasa. Karena puasa itu mengandung sabar. Sabar tidak makan, tidak minum, menahan syahwat. Makanya diistilahkan as-sabri. Mintalah pertolongan dengan puasa dan salat, gitu maksudnya. Wa innaha lakabiratun, innaha kembali ke salat, karena salat itu berat dilakukan. Illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka dan mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang Yahudi mereka benci berjumpa dengan Allah. Makanya mereka digambarkan dalam Al-Quran lau yu'ammiru alfa sana. Mereka berangan-angan kalau mereka dihidupkan 1000 tahun katanya. Karena mereka tidak mau mati. Orang Yahudi tidak mau mati, takut mati mereka. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani takut mati. Makanya ketika Khalid ibn Walid dalam perang Mu'tah, bayangkan, pasukan Mu'tah itu sedikit sekali. Kemudian Romawi ini banyak sekali, bayangkan. Jumlahnya udah nggak karu-karuan tuh. Dan mereka ahli perang. Kemudian pemimpin-pemimpin Islam di Mu'tah sudah meninggal dunia. Ja'far meninggal dunia, Zaid meninggal, Abdullah ibn Rawahah meninggal. Pemimpin perang nggak ada lagi. Kemudian mereka melirik Khalid. Dah Khalid, pemimpin kami sudah mati semua. Kaulah yang memimpin kami. Dan itu peperangan pertama yang dilakukan Khalid bin Walid pasca masuk Islam. Ada Khalid bin Walid dengan akhir masuk Islamnya. Kenapa? Karena masih tergoda dengan Abu Jahal. Khalid itu masih gandrung dengan Abu Jahal, karena Abu Jahal itu disebut Abul Hakam. Kalau ngomong itu bijaksana, jadi Khalid itu masih nggak mungkinlah salah Abu Jahal itu. Walaupun Islam sudah ditawarkan, tetap saja dia ikut Abu Jahal. Baru setelah hijrah Rasul, kemudian banyak orang masuk Islam, mulai berpikir Khalid itu, makanya ngajak Amr bin As. Oh, memang agama kita nggak benar nih, ayo kita masuk Islam. Oh, jadi masuk Islam itu sudah bertahun-tahun Rasul di Madinah. Dan peperangan yang pertama diikuti Khalid bin Walid adalah perang Mu'tah. Perang itu pula melawan orang ramai pula, pemimpinnya mati semua. Maka orang-orang mengatakan, Khalid jadi pemimpinlah kamu. Maka dengan kepiawaian Khalid, subhanallah, taktik perang yang luar biasa, tentara kecil bisa mengalahkan tentara besar. Sampai orang-orang Romawi heran, kok bisa kami tentara yang besar dikalahkan tentara muslim yang kecil? Datanglah mereka kepada Khalid, bertanya, ya Khalid, apa kunci kemenangan Islam? Jawaban Khalid cuma satu, nahnu nuhibbul maut kama tuhibbul haya. Karena kami cinta mati sebagaimana kalian cinta hidup, katanya. Selesai kan gitu. Kami cinta mati, kalian cinta hidup, makanya kami menang. Kalau cinta hidup itu cenderung takut dalam menghadapi lawan, gitu kan. Nah, makanya di sini Allah mengatakan orang-orang Yahudi itu mereka tidak yakin berjumpa dengan Allah. Dari sini Rasul mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallah liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta dengan dia. Siapa yang benci dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah pun murka dengan dia. Seperti apa gambarannya? Seperti orang yang sibuk dengan dunia di dunia. Kalau semua dunianya diinvestasikan di dunia, tidak ada sedikit pun investasi di akhirat, maka ketika dia mati cenderung benci mati, karena tidak mau berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan tanahnya yang hektaran, dia harus meninggalkan rumahnya yang megah, dia harus meninggalkan istrinya yang cantik, dia harus meninggalkan kendaraannya yang megah. Sementara di akhirat tidak ada apa-apa. Benci dia berjumpa dengan Allah. Tapi kalau investasinya di sorga, dia suka berjumpa dengan Allah. Saya mau masuk istana di sorga, kebun saya di sorga, semua ada di sorga, bidadari di sorga, semua di sorga. Makanya dia suka berjumpa dengan Allah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Wallahu alam. Ini khitab pertama Bani Israel, ya. Nanti ada khitab kedua pada ayat ke 47a. Dari sinilah nanti Allah akan jelaskan serinci-rincinya tentang Bani Israel. Jadi dari ayat 40 ke ayat 47 ini global. Kalau ngarang buku itu biasanya fahrasnya dulu. Kan kalau ngarang buku itu kan ada fahras, ya. Ada daftar isi. Daftar isi
baru setelah itu rinciannya kan. Ya, itu bahasanya seperti itu. Jadi dari 40 sampai ke 47 ini global tentang siapa Bani Israel. Nanti rinciannya pada panggilan kedua. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan seterusnya. Ini baru rincian bagaimana akhlak sifat Bani Israel dijelaskan serinci-rincinya dalam surah Al-Baqarah. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan.